Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Puluhan warga Kelurahan Kadu Merak, Pandeglang, Banten mengamankan seorang pria yang diduga pencuri sepeda motor. Pria berusia 25 tahun ini beraksi bersama istri dan anaknya berpura-pura mencoba sepeda motor yang ditawarkan korban. Sebelumnya, keduanya sepakat transaksi secara COD atau bayar di tempat. Namun setelah beberapa menit, pelaku tak kunjung kembali dan ia pun langsung mengejar hingga akhirnya pelaku ditangkap warga. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi bersama anak dan istrinya. Pas COD di mana sih lokasinya? Di rumah. Di rumah. Iya. Kemudian udah itu? Langsung dicoba aja sama dia, udah dicoba tapi nggak balik-balik lagi. Harusnya kan kalau nyoba motor itu kan balik lagi. Nggak jauh ya? Perlu jauh. Ngerasa curiga ya? Curiga langsung dikejar aja ke sini. Kejar ke sini. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di Polsek Cadasari. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan istri pelaku. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi penipuan modus kencan daring di Tanah Abang, Jakarta Pusat digerebek polisi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur tak terima ditegur merokok di SPBU, seorang pria tega aniaya petugas SPBU. Polisi gerebek apartemen yang dijadikan tempat praktik scammer atau penipuan online di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain 20 pelaku, polisi juga mendapati puluhan unit laptop, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip bekas narkoba serta alat hisap sabu. Modus kelompok scammer jaringan internasional ini menipu melalui aplikasi kencan daring. Selama beroperasi sejak 2 bulan lalu, 2 orang selaku kepala dibayar 7 juta dan 17 operator dibayar 5 juta oleh pelaku utama AJY. Otak dari pelakunya ini yang berinisial AJ masih kami dalami, kami melakukan penyidikan karena diduga berasal dari warga negara asing. Kalau omset per bulannya atau per harinya? Omset per bulan masih kami dalami karena tidak menggunakan transaksi konvensional, tapi menggunakan transaksi berupa mata uang kripto, mata uang digital. Sementara itu hasil tes urin para pelaku, 8 diantaranya positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Polisi juga masih memburu pelaku utama AJ yang berada di luar negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas menegur pengemudi yang tetap merokok di area stasiun SPBU saat truk tangki sedang pengisian bahan bakar di Jalan Dinoyo, Tegalsari, Surabaya. Tak diduga pengemudi ini tidak terima hingga menganiaya petugas. Tak hanya itu, pelaku juga mengejar petugas SPBU hingga teman korban berusaha membantunya. Belakangan pelaku kembali memanggil teman-temannya hingga keributan kembali pecah. Teman-teman SPBU juga kan bisa dikira beliaunya kita itu ngeroyok dia. Padahal enggak ya? Padahal dari teman-teman juga itu misal antara saya sama bapaknya tersebut. Jadi orangnya mungkin salah pahamnya karena dikiranya ngeroyok. Jadi dia bilang ke saya, ke teman-teman juga, tunggu sini ya, nanti saya bawakan pasukan juga, saya bawakan teman-teman saya juga. Kejadian ini pun viral hingga petugas Polsek Tegalsari segera turun tangan dan mengidentifikasi 7 pelaku pengeroyokan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas akibat dianiaya senjata tajam di Sampang, Jawa Timur. Sementara dari Surabaya, polisi melakukan otopsi 3 bagian tubuh korban mutilasi untuk memastikan bagian tubuh milik Uswatun Hasanah. Jasad pria bersarung ditemukan warga di Jalan Desa Bapele, Kecamatan Robatal, Sampang.
Korban yang berusia 35 tahun ini ditemukan istrinya dengan luka di sekujur tubuh akibat senjata tajam. Sementara tak jauh dari lokasi, polisi menemukan sepeda motor korban. Kejadian ini berawal saat korban berboncengan dengan anaknya yang masih di bawah umur. Tiba-tiba ia dihadang 2 orang dan langsung menghujami tubuh korban dengan senjata tajam berkali-kali. Anaknya diturunkan, anaknya lari pulang ke rumah TKP dengan rumah sekitar 2 kilo. Setelah anaknya lari ke rumah, mendatangi ibunya menyampaikan bahwa bapaknya dibunuh. Selanjutnya ibunya selaku istrinya mendatangi lagi ke TKP bahwa suaminya sudah terbunuh. Jasad korban dibawa ke RSUD Muhammad Zain untuk divisum. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengetahui pelaku aksi penyerangan ini. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Dua kotak berisi bagian tubuh manusia korban mutilasi diotopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Jawa Timur. Dari pemeriksaan data primer, data sekunder, serta pemeriksaan gigi, tim DVI memastikan bagian tubuh tersebut merupakan korban mutilasi atas nama Uswatun Hasanah. Proses otopsi dihadiri oleh keluarga korban. Usai dipastikan identitasnya, keluarga akan segera memakamkannya bersama bagian tubuh yang lain. Pak, ini setelah nanti dibawa pulang langsung dimakamkan? Iya. Itu nanti untuk pemakaman dijadikan satu atau siapa tuh Pak? Oh, dijadikan satu yang lahat. Sebelumnya keluarga telah memakamkan jasad Uswatun Hasanah meski kondisi tubuhnya belum lengkap. Warga mengantar korban hingga ke liang lahat. Uswatun Hasanah, warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ditemukan tewas dalam koper dan dibuang di Ngawi. Tim Jatan Ras Polda Jatim kemudian membekuk pelaku di Madiun yang ternyata kekasih gelap korban. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban di sebuah hotel di Kediri lantaran sakit hati. Dari Kediri, Jawa Timur, Anan Subagio, iNews melaporkan. Puluhan mak-mak berunjuk rasa menuntut penutupan tempat hiburan Jaipongan di Karawang, Jawa Barat. Sementara dari Jepara, Jawa Tengah, seorang pria mencabuli calon anak tiri karena kesal sering dimarahi calon istrinya. Ini sama suami karena banyak efek-efeknya di sini. Puluhan mak-mak menggeruduk tempat hiburan Sanggar Tari Jaipongan di Desa Mekar Mulia, Teluk Jambe Barat, Karawang. Mereka memprotes tempat hiburan malam yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Sebelumnya pemerintah desa sudah bersurat untuk menertibkan tempat ini namun belum berhasil. Dan setelah diprotes emak-emak, keesokan harinya penari dan penghuni tempat hiburan Jaipongan satu persatu meninggalkan lokasi tempat mereka bekerja. Yang merasa keberatan, merasa terganggu itu masyarakat kami. Setiap malam ada istilahnya musik, cuma sehari doang, malam Jumat, nggak dilaksanakan, istilahnya enggak. Tempat hiburan Jaipongan ini sudah ada sejak 7 tahun lalu. Lokasi yang semula merupakan Sanggar Tari Jaipongan belakangan berubah menjadi tempat hiburan malam dan lokasi prostitusi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Belum resmi menikahi calon istrinya, pria 24 tahun ini justru berurusan dengan polisi. Ia melecehkan bocah 3,5 tahun yang akan menjadi anak tirinya. Kasus asusila ini terungkap setelah korban merasakan sakit pada bagian kelaminnya akibat pendarahan. Hasil pemeriksaan, balita itu rupanya dilecehkan calon ayah tirinya. Pelaku mengaku sering dimarahi ibu korban. Ia pun kesal saat disuruh membersihkan korban usai buang air besar hingga akhirnya nekat melecehkan korban. Tersangka melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan memasukkan jari tengah ke arah kelamin korban sebanyak 2 kali. Melihat korban sendirian di kamar mandi
Kemudian tersangka memiliki niat untuk mencabuli korban dengan modus menceboki korban dengan memasukkan jari tengah. Kini rencana pernikahan batal karena pelaku merusak masa depan calon anak tirinya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 remaja yang akan melakukan aksi tawuran ditangkap warga dan polisi di Pandeglang, Banten. Sementara di Medan, Sumatera Utara, puluhan pelajar anggota geng motor kocar-kacir saat dikejar polisi. Warga dan polisi mengamankan 6 remaja yang diduga akan tawuran saat melintas di Kelurahan Kabayan, Pandeglang. Sebelumnya para remaja saling serang dengan senjata tajam sambil berkendara motor. Ke-6 remaja langsung dibawa ke Polres Pandeglang. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 24 jam, seluruh remaja diserahkan ke orang tuanya masing-masing. Saat bertemu orang tuanya, para remaja ini pun bersujud dan menangis. Ini sudah mendatakan ke-6 remaja tersebut, kemudian kita mintai keterangan, kita lakukan pembinaan. Selanjutnya kami memanggil para orang tua dari ke-6 remaja tersebut untuk selanjutnya kita serahkan kepada para orang tua. Seluruh remaja diberi sanksi wajib lapor serta pembinaan di kantor polisi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, puluhan pelajar bersepeda motor merangsek masuk ke area SPBU di Jalan Tritura, Medan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar yang diduga geng motor ini ternyata kabur dari kejaran seorang polisi yang sedang melintas di lokasi saat terjadi aksi tawuran. Polisi pun terus memburu para pelajar, bahkan beberapa di antaranya sempat terjatuh saat hendak kabur. Sejumlah pelajar diamankan beserta barang bukti senjata tajam ke Mapolrestabes Medan. Kan anak sekolah tawuran gitu. Tawuran ya? Sajam. Ada sajam juga ya? Iya. Terus Bang, ada polisi yang ngejar Bang ya? Ada Bang, ada. Nah, ada yang ketangkap Bang dari video itu Bang? Ada 1 orang. Warga kini resah lantaran kawasan ini kerap dilintasi gerombolan geng motor hingga terjadi tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pemuda tewas terjatuh dari lantai 5 pusat perbelanjaan Citra Land Mall Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban mengalami luka parah di kepala dan badan. Kok pasti hubungin polisi dulu, ditutup nih, makanya dia. Pengunjung pusat perbelanjaan di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan jatuhnya seorang pria dari lantai 5. Korban yang diperkirakan berusia 40 tahun ini tergeletak di lantai dasar. Belum diketahui motif tewasnya korban tanpa identitas ini. Sementara polisi segera melakukan pemeriksaan dan diduga korban datang ke lokasi seorang diri hingga akhirnya terjatuh. Untuk jenis kelamin laki-laki, untuk usia belum kita bisa pastikan karena sampai saat ini identitas kita belum dapat. Saksi ada sampai saat ini 4 orang. Ada motifnya belum tahu. Polisi sudah memeriksa 4 orang saksi kejadian. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran melanda ruko berlantai 3 di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur, kecelakaan beruntun melibatkan truk kontainer dan minibus. Ya Allah. Kobaran api melahap sebuah bangunan ruko berlantai 3 yang dijadikan sebagai tempat usaha furniture di Jalan Percetakan Negara, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta, Rabu dini hari. Petugas damkar mengerahkan 17 unit mobil pemadam serta puluhan personil untuk melokalisir api. Pada saat kebakaran, 3 orang karyawan sempat terjebak di dalam ruko. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri meski 2 diantaranya terluka. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini, namun diduga sumber api muncul dari korsleting listrik. Ini terdiri dari 2 bangunan, tapi di satu, dari samping.
luasannya seperti ini ya, satu blok ke depan satu lokal, ke belakang 2 lokal. Untuk penyebabnya bagaimana, Pak? Kalau penyebab belum kita ketahui, Pak, karena kita datang sudah besar dan kita langsung memisahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah petugas pemadam berjibaku selama 1 jam lebih, api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Kamera mobil merekam sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Bintara Bekasi menuju Rorotan, tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan hingga merobohkan tiang lampu di Tol Jor kilometer 52 Cakung, Jakarta Timur. Tiang lampu jatuh ke jalur berlawanan hingga nyaris menimpa kendaraan yang melintas. Sebuah minibus yang tak sempat mengerem kemudian menabrak truk dari arah belakang. Ya Allah, ya Rasul. Akibat kecelakaan, pengemudi truk terjepit, sementara pengemudi minibus yang mengalami luka-luka langsung dilarikan menggunakan ambulans. Diduga truk menabrak pembatas jalan akibat selip ban saat melaju di kondisi jalan yang basah saat hujan. Usai kejadian, truk dan minibus dievakuasi petugas. Sementara kasus kecelakaan kini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur lebih dari 3 jam mengakibatkan banjir bandang terjang Desa Amola, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Banjir juga terjadi di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat dan membuat motor mogok. Banjir bandang menerjang wilayah Dusun Saurang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Arus deras dari sungai yang meluap hingga ke permukiman warga dan merusak pusat pelayanan kesehatan desa. Banjir bandang terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah ini selama 3 jam lebih. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah ruas jalan ikut diterjang banjir, membuat aktivitas warga terganggu. Hingga kini, petugas BPBD masih mendata titik yang terdampak banjir bandang. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, ratusan rumah warga di perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi serta drainase yang buruk membuat air sulit surut. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir alami mati mesin. Mereka pun terpaksa mendorong kendaraannya untuk melewati banjir. Banjir setinggi hampir 80 cm ini juga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras memicu banjir di sejumlah kawasan di Jakarta. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir memutus akses jalan. Sementara di Petamburan, Jakarta Pusat, banjir merendam jalan, permukiman hingga rel kereta api. Banjir merendam ruas jalan Hibrida Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian air yang mencapai setengah meter lebih ini membuat sebagian ruas jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Kawasan ini memang kerap banjir, terutama jika curah hujan tinggi. Selain jalan Hibrida, banjir juga menggenangi jalan Pegangsaan 2. Banyak pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraannya untuk melintasi banjir. Cm sampai dengan nanti apartemen Gading Hill itu jalan apa tuh? Jalan Raya Pegangsaan 2 sampai dengan perbatasan sana taksi dulu ke sana dan ke sana tuh ke arah apartemen Gading Hias. Sementara itu banjir merendam jalan Petamburan Tanah Abang. Air juga masuk ke permukiman warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Sejumlah warga langsung mengevakuasi kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman karena khawatir banjir akan semakin tinggi. Selain merendam puluhan rumah, banjir akibat meluapnya Kali Kanal Banjir Barat juga merendam jalur rel kereta di stasiun Tanah Abang. Air meluap menggenangi bantaran rel hingga tidak bisa dilalui komuter lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atraksi barongsai serta pesta kembang api memeriahkan perayaan Imlek di Kelenteng Kuanti Miau, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ribuan warga pun memadati kelenteng yang berusia lebih dari 200 tahun tersebut.
Ribuan warga memadati kelenteng Kuang Tie Miao untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2578 di Pangkal Pinang. Pengunjung masuk ke kelenteng bergantian untuk berdoa memohon kebaikan memasuki Tahun Baru. Tepat jam 11 malam, ribuan lilin berwarna merah dinyalakan secara serentak sebagai simbol penerang menjalani kehidupan setahun ke depan. Setelah dinyalakan, mereka yang hadir juga berdoa bersama dipimpin pendeta agama Konghucu. Harapannya lebih rame, harapan aku nggak banjir aja sih, soalnya musim hujan. Sementara di luar kelenteng, ragam etnis lain berbaur menyaksikan atraksi barongsai yang disiapkan pengurus kelenteng sebagai hiburan. Malam puncak ditutup dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara itu, perayaan Imlek yang meriah juga berlangsung di salah satu tempat ibadah tertua di Jakarta, Vihara Bahtera Bhakti. Ya pemirsa, selamat pagi menjelang siang. Saat ini saya sudah berada di Vihara Bahtera Bhakti, Jakarta Utara, di mana vihara ini merupakan rumah ibadah tertua yang ada di Jakarta. Dan tentunya suasana Imlek di sini semakin meriah dengan adanya Bear Brand yang turut meramaikan perayaan Imlek di Vihara Bahtera Bhakti ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Mirna dari Bear Brand. Dan selamat pagi Ibu Mirna. Selamat pagi. Oke, baik. Ibu Mirna, jadi bentuk dukungan seperti apa yang diberikan Bear Brand dalam perayaan Imlek tahun ini? Oke, terima kasih. Mungkin saya bicara sedikit tentang sejarah Bear Brand. Jadi Bear Brand ini masuk ke Indonesia tahun 1950 melalui komunitas Tionghoa. Nah, tahun ini kita mendukung perayaan Imlek di 11 kota dan kita juga mendukung perayaan Cap Gomeh yang akan dilakukan di Singkawang dan Pontianak di bulan Februari nanti. Nah, jadi memang Bear Brand ini sudah dipercaya dari generasi ke generasi untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap fit. Jadi jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi satu kaleng Bear Brand setiap harinya untuk dan rasakan kemurniannya. Saya Niel Matsuna, sampai jumpa. Anda kembali di Lintas iNews Siang pemirsa. Akibat tak tahu jalan, sebuah minibus tercebur ke kali di Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya sopir mencoba menghindari banjir, namun naas kendaraannya malah tercebur. Minibus ini tercebur aliran kali sedalam 3 meter di Jalan Pluit Karangkarya Timur, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat sopir melintas di lokasi untuk mengambil penumpang. Namun akibat jalan tergenang banjir, membuat sopir mencoba mencari rute lain. Saat mencoba putar balik, mobil malah tercebur. Arus air yang deras membuat mobil sempat hanyut. Warga pun segera menyelamatkan sopir melalui jendela agar tidak ikut tenggelam. Saya tahu-tahu mobil nungging, saya lari ke sana, terus saya menarik pengemudinya, saya tarik keluar. Habis itu terus HP, surat-surat saya suruh keluarin biar nggak kebasah. Mobil bisa diangkat usai 1 unit mobil derek dikerahkan saat dini hari tadi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pelaku pencurian motor ditangkap warga usai melarikan diri di Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, ratusan anggota geng motor kocar-kacir saat dibubarkan polisi. Bebena iyanya. Pelaku pencuri sepeda motor babak belur usai tertangkap warga beserta barang buktinya di wilayah Desa Cipeyem, Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Sebelumnya pelaku melancarkan aksinya di wilayah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Korban yang mengetahui arah pelarian pelaku langsung menghubungi kerabatnya di wilayah Cianjur. Hingga akhirnya pelaku terpergok dan tak bisa mengelak saat mengendarai motor curian. Pelaku sempat diamankan di Polsek Bojong Picung beserta barang bukti 1 unit sepeda motor hingga diserahkan ke Polsek Cipatat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Ratusan remaja yang mengendari motor kocar-kacir saat polisi membubarkan aksi konvoi di Jalan Zainul Arifin, Gambir, Jakarta Pusat. Remaja yang panik pun kehilangan keseimbangan hingga terkapar di jalan, tercebur selokan hingga menabrak pohon. Polisi pun mengamankan 37 remaja yang diduga anggota geng motor ini beserta belasan senjata tajam berukuran besar.
Setelah dilakukan pemeriksaan, 35 remaja diperbolehkan pulang, sementara 2 lainnya, AC dan MAS, ditahan. Selain sudah berusia dewasa, keduanya sempat menyerang petugas dengan air keras dan mengayunkan senjata tajam. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat sopir tidak konsentrasi, sebuah mobil tabrak gerobak cilok dan kue cubit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 pedagang luka parah di kepala. Minibus ini ringsek di bagian depan usai menabrak gerobak cilok dan gerobak kue cubit di Jalan Mayor Oking, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga, sopir tidak fokus saat mengemudi hingga salah menginjak pedal antara gas dengan rem. Akibat kejadian ini, penjual cilok terpental sejauh 3 meter dan terluka di kepala. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara 1 korban lainnya mengalami luka ringan. Pengemudi pun berjanji akan mengganti kerusakan gerobak hingga biaya pengobatan korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi banjir, pemirsa. Banjir akibat hujan deras melanda Jakarta memicu banjir, salah satunya di kawasan Kebonpala dan Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading. Akibat banjir, sebagian rute mikrobus dan Transjakarta dialihkan. Untuk banjir di area Kebonpala masih belum surut hingga kini. Ini bisa dilihat di belakang saya. Juru kamera kami Irian Syahwahyudi akan menunjukkan kepada Anda begitu bagaimana situasi terkini di area Kebonpala. Banjir di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur merendam permukiman di RT 11, RW 5, dan RT 13 RW 4. Berdasarkan keterangan warga, banjir diakibatkan luapan Kali Ciliwung yang mendapat kiriman air dari Bogor. Air mulai naik sekitar pukul 6 sore Selasa kemarin dan belum surut hingga saat ini. Meskipun lebih dari 20 rumah terdampak banjir, belum dilakukan evakuasi karena warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Sementara itu di Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir menggenangi ruas jalan hingga mengganggu pengendara. Sejumlah pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka karena mogok. Selain itu, banjir juga membuat sebagian rute mikrobus dan Transjakarta dialihkan. Banjir di kawasan ini terjadi akibat meluapnya Kali Sunter yang diperparah dengan buruknya drainase. Tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Deswita Bionda undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.